Ketahanan eksternal tetap baik di tengah ketidakpastian global. Posisi cadangan devisa Indonesia akhir Desember 2025 meningkat menjadi sebesar 156,5 miliar dolar Amerika Serikat atau setara 6,3 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah, serta berada di atas kecukupan internasional sekitar 3 bulan impor. Nilai tukar rupiah pada 31 Desember 2025 tercatat sebesar Rp16.675 per dolar Amerika Serikat, melemah 3,48% poin to poin dibandingkan akhir tahun 2024. Selanjutnya, hingga 23 Januari 2026, nilai tukar rupiah tercatat sebesar Rp16.815 per dolar Amerika Serikat atau mengalami pelemahan sebesar 0,83% dibandingkan dengan level akhir Desember 2025. Pelemahan nilai tukar tersebut dipengaruhi oleh aliran keluar modal asing akibat meningkatnya ketidakpastian pasar keuangan global. Selain itu, kenaikan permintaan falas oleh perbankan dan korporasi domestik yang sejalan dengan kegiatan ekonomi turut memengaruhi kinerja rupiah. Kedepan, Bank Indonesia berkomitmen untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah termasuk melalui intervensi terukur di transaksi non-delivery forward pasar luar negeri maupun domestik non-delivery forward dan pasar spot di dalam negeri, serta memperkuat strategi operasi moneter pro market. Kedepan, nilai tukar diperkirakan akan stabil dengan kecenderungan menguat didukung oleh imbal hasil yang menarik, inflasi yang rendah, dan tetap baiknya prospek pertumbuhan ekonomi Indonesia. Inflasi tahun 2025 tetap terjaga dalam kisaran sasaran 2,5 plus minus 1% dengan inflasi indeks harga konsumen IHK Desember 2025 sebesar 2,92% year on year. Inflasi inti tetap rendah sebesar 2,38%, sejalan pertumbuhan ekonomi yang masih di bawah kapasitas serta didukung konsistensi suku bunga kebijakan moneter dalam menjangkau ekspektasi inflasi sesuai dengan sasarannya dan imported inflation yang tetap terkendali. Inflasi kelompok administered prices terjaga rendah sebesar 1,93%, sementara itu inflasi kelompok volatile food masih relatif tinggi sebesar 6,21%, disumbang terutama oleh komoditas bawang merah seiring pasokan yang terbatas akibat gangguan cuaca dan kenaikan harga benih. Kedepan, inflasi tahun 2026 dan 2027 diperkirakan tetap terjaga rendah dalam sasaran 2,5 plus minus 1%. Inflasi inti juga diperkirakan tetap rendah seiring ekspektasi yang terjangkau dalam sasaran, kapasitas ekonomi yang masih besar, imported inflation yang terkendali, dan dampak positif dari digitalisasi. Sementara itu, inflasi volatile food diperkirakan tetap terkendali, didukung oleh sinergi pengendalian inflasi oleh tim pengendalian inflasi pusat dan daerah TPIP dan TPID, serta penguatan implementasi program ketahanan pangan nasional. Bank Indonesia terus memperkuat bauran kebijakan untuk menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di tengah ketidakpastian global yang meningkat, bersinergi erat dengan KSSK dan program Astacita pemerintah. Kebijakan moneter pada triwulan 4 2025 ditempuh dengan mempertahankan suku bunga BI rate, memperkuat stabilisasi nilai tukar rupiah, serta memperkuat strategi operasi moneter pro market untuk mendukung stabilisasi nilai tukar rupiah, penurunan suku bunga, dan ekspansi likuiditas moneter dalam menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Bank Indonesia
juga terus memperkuat implementasi kebijakan insentif likuiditas makro prudensial KLM untuk mendorong pertumbuhan kredit pembiayaan perbankan. Pengembangan sistem pembayaran digital terus diakselerasi untuk mendorong ekonomi keuangan digital nasional dan elektronifikasi keuangan pemerintah. Konsisten dengan bauran kebijakan tersebut di bidang moneter, Bank Indonesia menempuh langkah-langkah kebijakan sebagai berikut. Pertama, Bank Indonesia mempertahankan suku bunga kebijakan pada bulan Oktober, November, dan Desember 2025 serta Januari 2026 pada level 4,75%. Sejalan dengan upaya menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dari dampak meningkatnya ketidakpastian global, memperkuat efektivitas transmisi pelonggaran kebijakan moneter dan kebijakan makroprudensial guna mendukung pencapaian sasaran inflasi dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Kedepan, Bank Indonesia akan terus mencermati ruang penurunan suku bunga BI rate lebih lanjut dengan perakiraan inflasi 2026-2027 yang terkendali dalam sasaran 2,5 plus minus 1%, serta perlunya untuk turut mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi. Kedua, Bank Indonesia meningkatkan intensitas langkah-langkah untuk stabilisasi nilai tukar rupiah melalui intervensi non-delivery forward di pasar luar negeri maupun intervensi di pasar dalam negeri melalui transaksi spot dan non-delivery forward serta pembelian SPN di pasar sekunder. Bank Indonesia terus memperkuat stabilisasi nilai tukar rupiah melalui pengelolaan struktur suku bunga instrumen moneter dan swap falas untuk menjaga daya tarik aliran masuk portofolio asing ke aset keuangan domestik. Selain itu, Bank Indonesia juga memperluas instrumen operasi moneter valuta asing dengan instrumen spot dan swap dalam valuta Chinese Yuan dan Japanese Yen terhadap rupiah yang terintegrasi dengan pengembangan pasar uang dan pasar falas untuk mendukung penguatan local currency transaction. Pada tanggal 26 Januari 2026, rupiah ditutup menguat menjadi 16.770 rupiah per dolar Amerika Serikat. Seperti tadi disampaikan, ke depan kami memperkirakan rupiah akan cenderung menguat sejalan dengan kebijakan stabilisasi nilai tukar rupiah oleh Bank Indonesia dan fundamental ekonomi Indonesia yang lebih baik. Ketiga, Bank Indonesia terus memperkuat strategi operasi moneter pro market untuk mendorong penurunan suku bunga dan ekspansi likuiditas melalui optimalisasi penerbitan SRBI dan pembelian SPN di pasar sekunder. Ekspansi likuiditas moneter ditempuh Bank Indonesia melalui penurunan SRBI dari 919,97 triliun rupiah pada awal tahun 2025 menjadi 730,9 triliun rupiah pada akhir tahun 2025 dan berada pada level yang relatif sama hingga 23 Januari 2026. Bank Indonesia juga telah melakukan pembelian SPN dari pasar sekunder sejalan dengan kebijakan moneter yang ekspansif tersebut. BI telah membeli SPN sebesar 332,1 triliun rupiah selama tahun 2025, termasuk pembelian di pasar sekunder dan program debt switching dengan pemerintah sebesar 246,6 triliun rupiah serta sebesar 23,7 triliun rupiah 23,7 triliun rupiah sampai dengan 23 Januari 2026. Pembelian SPN tersebut dilakukan sesuai mekanisme pasar dan konsisten dengan program moneter yang ditempuh Bank Indonesia. Selain itu, pembelian SPN dimaksud sebagai bentuk sinergi erat antara kebijakan moneter Bank Indonesia dengan kebijakan fiskal pemerintah. Dalam kaitan ini, sebagian SPN dimaksud dipergunakan pemerintah untuk pendanaan program ekonomi kerakyatan dalam asal cita, seperti perumahan dan KDMP, Koperasi Desa Merah Putih.
Selain itu, Bank Indonesia memberikan remunerasi atas penempatan dana bank pada ekses likuiditas sebesar 25 basis point di bawah tingkat bunga deposit facility, yaitu sebesar 3,5% untuk meningkatkan fleksibilitas perbankan dalam memanfaatkan kelebihan likuiditas untuk penyaluran kredit pembiayaan ke sektor real. Keempat, Bank Indonesia juga terus mempercepat pendalaman pasar uang dan pasar valuta asing guna memperkuat efektivitas transmisi kebijakan moneter dalam mendorong penurunan suku bunga dan ekspansi likuiditas. Antara lain, melalui penguatan efektivitas penerbitan Bank Indonesia Floating Rate Note dan pengembangan Overnight Index Swap OIS tenor di atas overnight untuk membentuk struktur suku bunga yang efisien di pasar uang. Juga penguatan peran dealer utama untuk meningkatkan transaksi SRBI di pasar sekunder dan transaksi repurchase agreement repo antar pelaku pasar melalui Central Counterparty CCP. Di bidang kebijakan makro Brazil, Bank Indonesia terus mendorong penurunan suku bunga, peningkatan likuiditas, dan kenaikan pertumbuhan kredit bagi pencapaian pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi. Kebijakan makro Brazil longgar ini ditempuh melalui pertama, penguatan kebijakan insentif likuiditas makro Brazil yang berbasis kinerja dan berorientasi ke depan. Untuk mempercepat penurunan suku bunga, kredit pembiayaan perbankan dalam rangka optimalisasi intermediasi dengan tetap menjaga prinsip kehati-hatian. Sejak 16 Desember 2025, besaran insentif kebijakan likuiditas makro Brazil disesuaikan menjadi sebesar 4,5% dari dana pihak ketiga untuk insentif bagi penyaluran kredit pembiayaan kepada sektor tertentu yang ditetapkan Bank Indonesia, lending channel, dan sebesar 1% dari DPK untuk insentif likuiditas bagi bank-bank penurunan suku bunga kredit yang sejalan dengan arah suku bunga kebijakan BI, interest rate channel. Hingga minggu pertama Januari 2026, total insentif KLM mencapai 397,9 triliun rupiah yang disalurkan kepada kelompok bank BUMN sebesar 182,9 triliun rupiah, BUSN sebesar 174,7 triliun rupiah, BBD sebesar 33,1 triliun rupiah, dan kantor cabang bank asing sebesar 7,2 triliun rupiah. Secara sektoral, insentif KLM disalurkan kepada sektor-sektor prioritas pemerintah yang mencakup sektor pertanian, industri dan hilirisasi, sektor jasa termasuk ekonomi kreatif, sektor konstruksi, real estate dan perumahan termasuk perumahan rakyat, serta sektor UMKM, koperasi, inklusi, dan berkelanjutan. Kedua, upaya mendorong suku bunga perbankan juga diperkuat dengan publikasi asesmen transparansi suku bunga dasar kredit SPDK dengan pendalaman pada suku bunga kredit berdasarkan sektor prioritas yang menjadi cakupan KLM, termasuk respon perubahan SPDK terhadap perubahan suku bunga kebijakan Bank Indonesia. Ketiga, mempertahankan kebijakan makro Brazil longgar untuk mendorong kredit dan pembiayaan ke sektor real, termasuk rasio countercyclical capital buffer, rasio loan to value ratio, rasio intermediasi makro Brazil, maupun juga uang muka kredit kendaraan bermotor. Demikian juga rasio pendanaan luar negeri dan rasio penyangga likuiditas makro Brazil. Keempat, kebijakan makro Brazil juga diarahkan untuk mendukung UMKM melalui pemberian insentif likuiditas makro Brazil untuk sektor UMKM, koperasi, inklusi, dan berkelanjutan paling tinggi sebesar 1,5% dari dana pihak ketiga, implementasi kebijakan rasio pembiayaan inklusif makro Brazil yang mewajibkan porsi kredit inklusi bank minimal 30% dari total kredit, serta
pengembangan bisnis model UMKM di daerah, terutama pada sektor pertanian pangan dan komoditas ekspor. Kebijakan sistem pembayaran tetap diarahkan untuk turut mendorong pertumbuhan ekonomi melalui penguatan struktur industri sistem pembayaran serta perluasan akseptasi pembayaran digital. Pertama, Bank Indonesia menerbitkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 10 Tahun 2025 tentang pengaturan industri sistem pembayaran dan Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 32 Tahun 2025 tentang pengaturan industri sistem pembayaran pada tanggal 24 Desember 2025 sebagai kerangka pengaturan yang menyeluruh untuk mewujudkan industri sistem pembayaran nasional yang konsolidatif dan berdaya tahan. Pengaturan yang akan mulai berlaku pada 31 Maret 2026 ini merupakan wujud komitmen Bank Indonesia dalam memelihara stabilitas sistem pembayaran sesuai mandat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan, Undang-Undang P2SK. Kedua, untuk perluasan akseptasi pembayaran digital, Bank Indonesia terus memperkuat dan memperluas implementasi KRIS, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Strategi penguatan akseptasi pembayaran digital di dalam negeri ditingkatkan melalui kampanye KRIS Jelajah Kuliner Indonesia 2026 dan Turis Travel Pack di berbagai destinasi wisata. Perluasan implementasi KRIS tanpa pinde, KRIS-TAP, pada sektor transportasi dan retail, serta terus memperluas kerjasama KRIS antar negara melalui persiapan implementasi dengan Tiongkok dan Korea Selatan pada triwulan 1 2026. Lebih lanjut, dalam rangka percepatan digitalisasi pemerintah daerah, dilaksanakan implementasi program kapasitas dan literasi sinergi percepatan dan perluasan digitalisasi daerah atau disebut katalis P2DD. Ketiga, sebagai bagian dari upaya menjaga daya beli masyarakat dan efisiensi transaksi, Bank Indonesia juga memperpanjang kebijakan pelonggaran terkait kartu kredit dan tarif sistem clearing nasional Bank Indonesia SKNBI hingga 30 Juni 2026. Perpanjangan kebijakan tersebut meliputi, pertama, kebijakan batas minimum pembayaran oleh pemegang kartu kredit tetap 5% dari total tagihan dan kebijakan nilai denda keterlambatan sebesar maksimum 1% dari total tagihan. Kedua, tarif SKNBI tetap sebesar Rp1 dari Bank Indonesia ke bank dan tarif SKNBI kepada nasabah maksimum Rp2.900. Keempat, Bank Indonesia juga secara konsisten menjaga ketersediaan uang rupiah dalam jumlah yang cukup dan kualitas layak edar di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia NKRI termasuk daerah terdepan, terluar, dan terpencil 3T guna memenuhi kebutuhan masyarakat, maupun juga kelancaran aktivitas ekonomi di seluruh pelosok negeri. Bank Indonesia akan terus memperkuat sinergi kebijakan KSSK untuk menjaga stabilitas sistem keuangan serta dengan pemerintah untuk menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi sejalan dengan program prioritas pemerintah. Selain itu, Bank Indonesia terus memperkuat dan memperluas kerjasama internasional di area kebanksentralan, termasuk konektivitas sistem pembayaran dan transaksi menggunakan mata uang lokal, serta fasilitasi penyelenggaraan promosi investasi dan perdagangan di sektor prioritas bekerjasama dengan kementerian dan instansi terkait. Demikian Pak Menteri Keuangan dari kami. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.